Oke, selamat malam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Selamat datang di acara Zoom Benediktus pada malam hari ini. Dan gimana kabarnya nih semua? Biarpun masih pada Zoom from home ya kita, tapi tetap harus semangat karena malam ini kita kedatangan Romo dari jauh nih, dari Surabaya. Namanya Romo Bayu. Romo Bayu merupakan paroki dari Redemptor Mundi ya, Romo ya. Nah, jadi nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan sharing dari Romo. Nah, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu seperti biasa ya, yang akan dipimpin oleh Noveres. Lord, I offer my love to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Oke, selamat malam teman-teman. Sebelum kita mulai pengajaran pada malam ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan untuk kami semua. Kami semua dapat hadir di pertemuan online Kombas Santo Benediktus pada malam hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan pengajaran yang akan dibawakan oleh Romo Bayu Ruseno. Kiranya Tuhan pimpin, semoga apa yang dikatakan oleh Romo Bayu Ruseno adalah semua daripadamu ya Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya kami dapat mengajar dan mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin masih belum dapat hadir di Kombas pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka dapat mengikuti Kombas pada malam ini. Doa yang jauh dari sempurna ini kami hantarkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya, shalom, damai sejahtera. Gimana kabarnya ya? Sudah siap-siap Natal ya? Ya, terima kasih kepada komunitas basis dari Saint Benedict, Santo Benedictus yang mengundang saya sekali lagi ya, nggak bosan-bosannya dengan saya. Anyway, kita akan membahas tema tentang Catholic morality ya, tentang Katolik moralitas Katolik. Ya, kita langsung mohon maaf, sinyal maaf. Dan semoga dalam lecture tidak terjadi banyak gangguan ya. Kalau ada ya nanti silakan minta diulang. Mohon maaf sekali lagi. Ya, hidup moral seorang Katolik seperti apa ya? Jadi kita sebenarnya berbicara tentang moralitas Katolik. Oke, moralitas itu apa sih Romo? Ya, kata moralitas itu dari bahasa Latin ya, mos moris artinya kostum atau kebiasaan. Atau dalam bahasa Yunani kata yang digunakan adalah etika dari kata Yunani ethos. Jadi kata moralitas dan kata etika itu sebenarnya sinonim ya, sama. Definisi yang sederhana tentang moralitas adalah benar atau salahnya sebuah tindakan manusia yang ditentukan oleh norma moralitas. Nanti kita akan lihat ya, tindakan-tindakan mana saja yang baik ya dan mana saja yang salah, yang benar. Benar atau salah. Dan kita lihat bagaimana mengukur benar atau salah dari sebuah tindakan. Ya, nanti itu yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jadi tugas utama seorang filsafat atau teologi moralis ya, adalah menemukan dan menentukan norma-norma moralitas ini. Nanti kita lihat. Ya. Oke. Kenapa hal ini penting? Ya, kenapa hal ini ada? Kenapa kita memiliki tugas untuk menentukan sebuah tindakan baik dan benar? Karena manusia adalah sangat unik ya. Nanti manusia itu diciptakan dengan apa yang namanya kebebasan. Ya. Dan karena manusia diciptakan dengan kebebasan, ya manusia itu bisa memilih tindakannya baik atau buruk. Ya. Tentunya nanti saya akan terangkan bahwa kenapa manusia memilih yang jahat atau yang salah. Ini karena kita melihat bahwa yang sebenarnya buruk ini terlihat baik ya. It appears to be good ya, or it appears to be pleasing ya, antara roti ya, jadi antara apa namanya, kalau ada dua makanan ya, satu makanan sehat ya, salad, dan satu lagi ya babi kecap gitu ya. Oke. Kita tahu babi kecap itu sebenarnya nggak bagus buat kesehatan ya, karena ada kolesterol segala macam ya. Tetapi kenapa kita masih memilih babi kecap? Bukan yang salad ya. Karena ya ini memberikan kita keenakan ya, atau keenakan. Nikmat ya. Immediate pleasure bahasa Inggrisnya. Jadi saat kita makan langsung terasa enaknya. Dibandingkan dengan salad ya, kalau dengan makan salad kita tidak merasakan enaknya ya. Ya enaknya baru kemudian ya, manfaatnya baru terasa kemudian. Tetapi kalau babi kecap langsung enak ya. Begitu. Kenapa manusia bisa memilih sesuatu yang salah? Kenapa manusia tetap memilih yang salah? Karena memang yang salah ini ya terlihat sebagai sesuatu yang baik ya, begitu. Oke, itu alasannya. Oke, kita sebelum kita masuk ke detail, saya akan terangkan sedikit ya, bahwa manusia itu unik. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan Tuhan sebagai citranya ya. Oke, saya keluarkan senjata saya dulu ya. Senjata saya sudah keluar. Oke. Bahwa manusia kita diciptakan sebagai citra atau gambar atau rupa ya, rupa Allah. Iya, jadi kita diciptakan sebagai citra dan rupa Allah. Dan saya sudah pernah terangkan sebelumnya dalam pembahasan tentang why evil things or bad things happen to good people. Ya, salah satu saya juga membahas tentang ini, bahwa manusia diciptakan diciptakan berbeda dengan binatang karena kita citra Tuhan ya. Dan apa yang membedakan kita dengan citra Tuhan ya, apa yang membedakan kita dengan binatang karena citra Tuhan ini dalam gambar Tuhan adalah kita memiliki jiwa rohani, jiwa yang rohani.
jiwa yang kekal, ya, jiwa yang abadi. Jadi yang berbeda ya, semua makhluk hidup itu punya jiwa. Ya, tanaman di rumah ada jiwa, kalau punya kaktus itu ada jiwanya ya. Kalau ada anjing peliharaan di rumah itu juga ada jiwanya ya, karena mereka hidup. Ya, ada semut di sampingnya, ada semut di bawah situ ya, ada kecoa itu juga ada jiwanya ya. Tetapi ya bedanya dengan jiwa manusia adalah jiwa manusia itu kekal. Jadi setelah kita mati ya tubuh kita akan hancur, kita tidak hancur. Ya akan tetap hidup, tetap ada ya dan menghadapi pengadilan ya di hadapan Tuhan. Berbeda dengan binatang kesayangan di rumah ya. Binatang kesayangan di rumah kalau mereka mati ya jiwanya juga hancur ya. Tidak hanya tubuhnya tapi jiwanya hancur ya. Romo, apakah kita akan melihat mereka di surga? Pertanyaan bagus ya, bagus ya. Jadi kalau teman-teman punya peliharaan yang sudah meninggal, yang sudah mati ya, ada kadang-kadang Romo tolong berkatin anjing saya ya. Oh, kenapa baru meninggal Romo? Wah, di gereja Katolik kita tidak ada pemberkatan jenazah anjing ya. Ya sudah deh Romo, saya mau ke gereja sebelah aja ya minta berkat ya. Siapa tahu mereka menerima donasi 10 juta. Waduh, wah, kaget Romonya ya. Kaget Romo bilang, oh kamu kesini sini jangan pergi ya, di sini aja berkatinnya. Ya kamu nggak bilang ternyata anjing kamu Katolik gitu ya. Oke, jadi ya itu. Apa ada apa namanya? Ada hewan di surga? Gereja tidak mengajarkan secara definitif ada atau tidak ya. Tuhan bisa menciptakan mereka kembali di surga bukan suatu masalah, atau Tuhan tidak menciptakan mereka kembali karena ya di surga juga kita tidak ya sebenarnya tidak butuh juga ya karena kita sudah milik. Anyway, nanti kalau sudah masuk surga mungkin JJ ya bisa SMS saya, WA saya ada atau enggak ya. Oke, itu satu. Akal budi ya. Akal budi itu apa ya? Akal budi itu adalah oke teman-teman kalau ada pertanyaannya silahkan di chat boleh atau nanti di sesi tanya jawab juga boleh. Ya. Akal budi itu adalah kapasitas mencari atau menemukan kebenaran yang hakiki. Waduh, kebenaran yang hakiki ya. Jadi manusia itu berbeda dengan binatang karena binatang ya bisa mengetahui informasi, bisa menerima informasi, bisa mengolah informasi ya. Jadi kadang-kadang juga bisa ditrain ya, anjing-anjing itu sekarang pinter-pinter ya, bisa disuruh disuruh duduk-duduk, disuruh berdiri-berdiri, disuruh lari-lari ya. Ya sekalian disuruh nyuci piring ya, cuci piring, ngepel rumah segala macam. Tapi ya nggak bisa ya, karena memang kemampuan otak mereka sangat terbatas. Sedangkan manusia yang adalah roh yang kekal memiliki kemampuan untuk mencari kebenaran yang hakiki. Manusia mengerti tentang keadilan. Keadilan itu apa? Ya. Manusia mengerti tentang apanya arti cinta kasih. Manusia mengerti kebenaran tentang moralitas. Nanti kita akan jelaskan. Manusia mengerti kebenaran tentang kebebasan. Manusia mengerti kebenaran tentang Tuhan. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa manusia memiliki hal-hal yang jauh lebih superior dari binatang. Jadi nggak pernah kita lihat ada ayam gitu ya, kelompok ayam melakukan demonstrasi ya, menuntut kebebasan dari ya yang namanya ustadz mereka gitu ya. Ya nggak pernah lihat ada ayam demo gitu ya. Karena memang mereka nggak mengerti arti kebebasan, tidak mengerti arti keadilan ya. Hanya manusia. Dan selain itu juga manusia punya kebebasan ya, mencari dan menemukan kebaikan yang hakiki. Wah, oke, kebaikan ya. Jadi fungsi dari kebebasan itu sebenarnya bukan melakukan sesuka-suka kita, tidak, tetapi kebebasan adalah memilih yang baik. Makanya tadi sudah saya jelaskan kenapa kita memilih yang salah, karena yang salah ini kadang-kadang dan seringkali menampakkan diri kepada kita sebagai sesuatu yang baik. Iya, jadi penipuan ya, penipuan ditipu. Wah, ternyata hanya memberikan kesenangan sementara, tetapi tidak bisa memberikan kebaikan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Kita harus memilih dalam kehidupan sehari-hari. Mana kebaikan-kebaikan yang hanya sementara, yang justru membawa kita kepada hal-hal yang jelek, atau menghancurkan kita, atau memilih sesuatu
yang benar-benar baik, ya, kebaikan yang hakiki. Dan kebaikan yang hakiki kadang-kadang dan seringkali itu tidak merasa menyenangkan. Pendidikan, ya, siapa yang di sini merasa senang dengan pendidikan, ya, harus ujian, harus belajar, harus mengerjakan PR segala macam tugas-tugas, ya, dan panjang lagi ketemu guru-guru yang galak, ya ketemu orang bayi guru yang galak gitu, ya. Disetrap nanti, oke. Tapi kita tahu pada akhirnya pendidikan ini baik. Kenapa? Karena ini menumbuhkan kita sebagai manusia yang dewasa. Ya. Walaupun kita tahu itu susah, pada prosesnya itu susah, tetapi buahnya adalah baik. Ya, itu contoh pendidikan. Dan kalau kita tidak setia pada proses pendidikan, ya karena untuk memilih hal-hal yang lebih memberi kita kenikmatan instan, ya main game, ya main dengan teman, chat, medsos daripada belajar, ya akhirnya pun ya kita pun tidak mendapatkan manfaat dari pendidikan. Ya. Ini contoh ya pendidikan hal yang baik tetapi tidak mudah dilakukan. Hakikinya baik, ya baik secara hakiki, ya. Dan begitu juga dengan kebenaran dengan Tuhan, ya, bahwa kita diciptakan untuk Tuhan, tetapi untuk mencapai Tuhan, untuk memilih Tuhan itu tidak selalu mudah. Ya, harus mati rasa, harus mati raga, ya, harus mendengarkan Romo Bayu khotbah-khotbahnya. Waduh, luar biasa. Susah. Iya, harus ke gereja, harus memaafkan orang lain, harus berbuat baik, harus komsel. Waduh, susah jadi orang Katolik, ya, susah mengikuti Yesus. Tapi kalau kita lihat, inilah yang justru membentuk kita semakin dewasa dan akhirnya kita bisa memiliki Tuhan, menerima Tuhan secara penuh. Ya, hal-hal lain ini memang kenikmatan instan, tapi justru jangka panjang akan merusak kita. Ya, karena kita memang diciptakan bukan untuk hal-hal yang pendek ini. Hewan-hewan, bahkan ada hewan yang pintar, ya, semacam tupai, walaupun dia tidak mereka akan mengumpulkan makanan, yang mengumpulkan biji-bijian untuk musim dingin. Iya. Jadi mereka pun punya insting untuk melakukan sesuatu yang berguna di masa depan. Nah, apalagi manusia. Karena manusia kebaikannya tidak hanya di dunia ini, tetapi juga di masa depan. Ya, di dunia akhirat. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, kita akan kalah dengan tupai. Tupai saja mempersiapkan untuk musim dingin, ya. Masa kita nggak bisa mempersiapkan untuk hidup yang kekal. Dan moralitas membantu kita, ya, moralitas membantu kita untuk mengerti tentang moralitas untuk mencapai yang kehidupan kekal, mencapai kebahagiaan. Oke? Dan tentunya sebagai citra Tuhan kita memiliki kemampuan, kapasitas untuk berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Dan juga akhirnya bersatu dengan Tuhan. Sebagai citra Tuhan kita pun dipanggil untuk bersatu dengan Dia. Saya tidak akan bahas banyak tentang komunikasi dan persatuan karena ini topik lain, ya. Komunikasi ini kita bisa bahas dalam topik doa, persatuan dalam topik kebahagiaan, dan rahmat, grace. Tapi kita fokus di sini, kebebasan dan akal budi, ya. Yap, itu dulu. Kita langsung saja. Sebenarnya bisa banyak bahasan di sini, tapi karena kita tidak punya banyak waktu, kita langsung saja ke hukum. Ya. Nah, dari mana kita tahu sesuatu itu baik buat kita adalah dengan melihat bagaimana Tuhan mendesain kita dan mengikuti hukum-hukumnya. Ya. Kadang-kadang seringkali kita melihat hukum sebagai sesuatu yang membatasi. Ya, kita sering melihat hukum sebagai sesuatu yang membatasi. Ngapain sih ikutin peraturan, ya, ini membatasi saya, membatasi kebebasan saya, membatasi kesenangan saya. Tetapi kalau kita lihat perspektif yang jauh lebih besar, kita akan mengerti bahwa hukum itu dibuat untuk kebaikan kita. Ya, hukum dibuat untuk kebaikan kita. Contoh sederhana, saya sering cerita waktu saya kecil, orang tua saya itu buat peraturan demikian.
bahwa saya kalau main di luar itu hanya sampai jam 6 sore ya, sampai maghrib ya. Lalu pulang ke rumah, mandi, makan malam, belajar. Iya. Tetapi saya sebagai anak kecil yang ya bandel ya, namanya Romo anak kecil ya, ya Romo Bayu kan dulu bandel. Iya, jam 6 bukannya pulang ya masih terus main. Iya, bodoh dengan peraturan. Ya mah ini membatasi, nggak enak, lebih senang main ya. Dan ya tentunya apa yang terjadi saya ya melanggar peraturan. Dan memang saya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan instan dengan bermain terus-menerus. Tapi ya apa yang terjadi ya nilai saya anjlok ya, nilai-nilai saya jelek. Ya, jadi ternyata saya mulai menyadari ya bertahun-tahun kemudian, oh ya waktu itu peraturan dibuat orang tua saya bukan untuk membatasi saya, bukan untuk menghambat kesenangan saya, tetapi menunjukkan bahwa mengarahkan saya pada kebaikan yang lebih besar, pendidikan saya. Orang tua saya nggak mau saya gagal dalam hidup. Orang tua saya nggak mau saya uh, jatuh dalam hidup. Mereka ingin saya sukses. Dan mereka mengerti sukses itu adalah dengan belajar mempersiapkan diri dengan baik. Nah begitu juga dengan Tuhan. Ya, Tuhan membuat hukum-hukumnya dari perspektif dia. Ini adalah untuk kebaikan ya. Ini adalah untuk kebaikan kita. Tapi kadang-kadang kita nggak melihat itu. Kita hanya melihat ini suatu pembatasan, suatu yang menghambat kesenangan kita, kebebasan kita. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif yang lebih besar, hukum itu diciptakan Tuhan untuk membantu kita mencapai potensi terbesar kita. Jadi jangan salah kaprah ya. Hukum bukan membatasi, tapi hukum juga baik. Walaupun nanti saya akan jelaskan ya, nggak semua hukum itu baik ya. Tapi nanti itu ujung. Jadi ada yang namanya hukum Tuhan ya. Dan hukum Tuhan ini dibagi dalam dua jenis ya. Hukum alam, laws of nature, dan hukum kodrat ya, natural law ya. Hukum alam itu contohnya apa Romo? Jadi berbagai hukum fisika, hukum biologi ya, hukum-hukum yang mengatur alam semesta. Ada hukum gravitasi ya, walaupun kita tahu kalau teman-teman belajar fisika lebih dalam lagi tidak ada ya, gravitasi nggak ada. Kita diatur oleh general relativity ya, ada Einstein segala macam. Ini semua yang ada di dunia diatur ya oleh hukum alam. Entah saya, entah semut, entah batu, entah meteor, entah sel di dalam tubuh saya, semuanya bekerja sesuai hukum yang sudah diatur oleh Tuhan untuk mengatur alam. Ya, suatu hari ada sebuah kongres ya, sebuah parlemen negara membuat sebuah hukum ya, membuat sebuah hukum yang mengatakan bahwa hukum gravitasi dan perayaan pestanya adalah mereka loncat dari gedung tingkat 5 ya, karena pesta lantai 5 dan mereka ingin merayakan ya tidak ada gravitasi lagi ya, mereka loncat dari lantai 5 ya. Ya akhirnya mati. Kita harus patuh ya. Dan kalau kita tidak patuh, kita akan ya mati atau hancur atau menderita. Ya, jadi bahkan kita pun tidak bisa melawan hukum alam ya, karena bagian dari alam. Nah, ada hukum kodrat ya. Hukum kodrat itu apa, Romo? Jadi hukum kodrat adalah hukum yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita. Ya, jadi hukum-hukum yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita dan kita dapat mengetahuinya dengan akal budi. Ya, mengetahui apa yang baik dan apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari sebagai makhluk yang memiliki kebebasan. Jadi ada hukum di dalam hati kita yang kita ikuti, tetapi kita juga punya kebebasan untuk menolaknya. Dan kalau kita ikuti, kita akan
ya akan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kalau kita tidak ikuti, ya akan hancur hidup kita. Contoh sederhana ya. Jadi ini ada di hati manusia ya. Tuhan sudah menanamkan hukum ini di setiap hati manusia. Entah dia orang Katolik, entah dia bukan orang Katolik ya, entah dia percaya kepada Tuhan atau tidak, hukum ini ada. Ya, hukum ini ada di setiap hati manusia. Contohnya apa, Romo? Ya. Setiap orang dari berbagai agama, dari berbagai suku bangsa ya, dari berbagai negara ya, berbagai bahasa, secara umum percaya bahwa membunuh itu sebuah kesalahan, bahwa membunuh itu tidak benar. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa hukum-hukum seperti ini ada di dalam diri kita. Oh, ternyata membunuh itu tidak benar. Ya, saya tahu membunuh tidak benar dan tidak hanya karena saya diajari oleh agama saya, tetapi juga agama-agama lain ya. Orang-orang yang dari suku-suku lain juga menyatakan dalam diri mereka mengatakan bahwa membunuh itu bukan suatu yang baik. Dan ini menunjukkan bahwa sebagai manusia kita memiliki hukum-hukum yang sudah ditanamkan oleh Allah sendiri dalam hati kita, ya, di dalam jiwa kita. Dan kalau kita ikut hukum ini, harapannya kita akan menjadi manusia yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, yang menjadi lebih baik lagi. Nah, hukum kodrat ini ya ada yang ada jenis hukum kodrat yang disebut sebagai hukum positif ya. Hukum positif or positive law. Maksudnya apa, Romo? Positive law ya. Hukum positif. Kata positif ini bukan artinya positif dan negatif, bukan ya. Kata positif itu dari kata posit ya. Posit yang artinya yang ditentukan, yang digariskan atau yang ditulis oleh otoritas ya. Sesuatu yang diimpose atau yang ditetapkan oleh otoritas. Dan hukum positif ada dua jenis ya. Hukum positif ilahi ini contohnya 10 perintah Allah. Jadi hukum positif yang digariskan ditetapkan oleh Allah sendiri dan kita bisa lihat di kitab suci sebagai contoh 10 perintah Allah. Tetapi ada juga hukum positif sosial. Ya, hukum positif sosial itu adalah hukum negara sebagai contohnya. Jadi ditentukan oleh negara ya dan dijadikan hukum oleh negara. Ya, dijadikan hukum oleh negara. Bedanya apa antara hukum positif yang dari Allah dengan hukum positif yang dari negara? Ya, hukum positif dari Allah nggak bisa salah, ya, karena ini juga berhubungan erat dengan kodrat kita, karena yang buat Allah sendiri kan ya. Tetapi hukum negara makanya nggak semua yang legal dalam bahasa Inggris ya, not all legal is moral ya. Tidak semua yang legal, yang hukum yang dibuat oleh negara itu bermoral ya, atau sesuai dengan moral ya. Moral itu berbicara tentang ini ya. Hukum Tuhan yang ditanamkan di dalam hati kita. Dan kita akan cari berdasarkan akal budi dan juga dari pewahyuan. Nah, ini yang kita cari dari ilmu moral ya, moralitas. Harapannya hukum moral ini akan dijadikan hukum sosial. Ya, itu harapannya. Jadi dua-duanya saling mendukung. Tetapi ada kalanya hukum sosial bertentangan dengan hukum moral. Contoh, di Amerika dan di beberapa negara Eropa yang lain, aborsi itu legal. Ya, aborsi itu legal. Aborsi menjadi hukum negara. Tapi kita tahu bahwa secara moral ya, secara hukum kodrat, aborsi itu membunuh, ya, membunuh bayi lagi ya, bayi yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Ya. Dan jadi kita bisa lihat tidak semua yang legal ya, yang hukum negara itu bisa sesuai dengan hukum moral atau hukum kodrat. Ya. Dan ini yang kita coba cari ya, hukum kodrat ya, hukum kodrat melalui akal budi kita dan juga melalui pewahyuan. Oke, semoga jelas. Kalau nggak jelas nanti silakan ditanyakan apa yang tidak jelas. Romo tidak jelas ya
hukum fisika aerodinamika itu seperti apa? Waduh, jangan tanya seperti ya, oke, jangan tanya, saya nggak tahu jawabannya. Oke, nah sekarang saya fokus kepada apa yang terjadi saat kita melanggar hukum kodrat atau hukum moral. Ya, nanti jatuhnya adalah dosa. Ya, apakah dosa itu sudah tahu ya? Dosa itu adalah pelanggaran terhadap Tuhan. Jadi kita tahu itu bukan hal yang aneh. Ya, dalam konteks persahabatan kita dengan Tuhan, pelanggaran akan menyebabkan putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Ya, seperti tadi saat saya melanggar peraturan orang tua saya sebenarnya tidak hanya sekedar melanggar peraturan ya, tetapi juga menyakiti hati orang tua saya. Dan sehingga hubungan saya dengan orang tua saya menjadi agak renggang. Ya kan, seperti itu. Kenapa? Karena hukum yang dibuat adalah perpanjangan kasih dari orang tua saya. Begitu juga saat kita melanggar hukum Tuhan, kita memutuskan hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena hukum Tuhan adalah perpanjangan kasih dari Tuhan buat kita. Ya. Dan ini yang kadang-kadang ya kita tidak sadari ya. Kadang-kadang ya ini hanya melanggar 10 perintah Allah lah ya. Hanya perintah ya, hanya hukum yang diciptakan ya. Tanpa disadari sebenarnya kalau kita melanggar hukum itu juga kita menyakiti orang yang menciptakan hukum tersebut. Ya, jadi ya pelanggaran hukum ya putusnya hubungan dengan Tuhan. Sorry. Jika Tuhan adalah sumber kehidupan dan kita menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan menghancurkan kehidupan di dalam diri kita. Iya, jadi konsekuensi ya dari upah dari Santo Paulus bilang upah dari dosa adalah kematian. Ya kenapa ya? Karena ini kalau Tuhan adalah sumber hidup dan kita memutuskan diri memalingkan diri dari Tuhan ya mati. Pelan-pelan. Pertama ya matinya mati secara rohani. Ya kalau ini tidak diobati, ya tidak dipulihkan, kematiannya pun akan menjadi kematian permanen yang disebut neraka. Oke. Kematian adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari dosa. Ya. Oke. Tapi jangan khawatir teman-teman ya. Karena apa? Karena masih ada pengampunan dia. Tuhan selalu siap untuk mengampuni kita. Syaratnya apa? Syaratnya kita juga dengan bebas untuk kembali kepada Dia. Dengan bebas kita berpaling darinya dan dengan bebas juga kita harus kembali kepadanya. Ada sedikit menarik ya, Matius 1:15 dikatakan, ini Markus harusnya, Markus 1:15 ya. Bertobatlah ya, bahasa Yunani yang digunakan adalah metanoia. Lebih tepatnya metanoite ya. Ini kalau dilihat bahasa teknis tata bahasa Yunani adalah imperatif presence ya. Kata perintah pada sekarang. Ya, secara sederhana begini. Jadi kata perintahnya itu tidak hanya sekali tapi diulang-ulang. Ya, jadi bertobatlah selalu. Bertobatlah setiap hari ya. Berubahlah setiap hari. Kata metanoia, meta itu perubahan, noia itu pikiran atau akal budi. Jadi berubahlah ya, akal budi kamu dirubah ya, perspektif kamu dirubah. Ya, coba lihat mana yang benar, mana yang tidak. Yang seharusnya salah ya katakan salah, bukan benar. Ya, jadi seperti itu metanoia, perubahan ya, perubahan pola pikir, perubahan pengertian kita, pemahaman kita tentang hukum Allah, tentang kasih Allah. Oke. Saya sampai jam berapa ya? Ini kasihkan ya. Ya, silahkan dicat aja, mungkin saya sudah terlalu lama. Romo, udah ngantuk Romo. Ya, oke. Ya, sebentar aja ya. Sin, ada dua jenis dosa setidaknya. Ya, venial sin atau mortal sin, bahasa Indonesianya dosa ringan, ya, atau dosa yang maut. Ya, ini secara tradisional ya, kita lihat 1 Yohanes 5:17. Santo Yohanes membedakan ada dosa yang menghancurkan, yang mematikan. Dosa ringan itu ya dosa-dosa kecil yang melemahkan hubungan tapi tidak memutus sama sekali hubungan kita dengan Tuhan. Dosa maut itu ya menghancurkan hubungan.
Sama seperti kalau kita berelasi, ada kesalahan-kesalahan yang masih bisa ditolerir, ya, tetapi ya melemahkan hubungan, ya. Kalau sebagai contoh ya, JJ dengan siapa lagi pacaran gitu ya, katakan saja JJ dengan Adrian ya, mereka pacaran ya, pacaran. Nah, si JJ ini, ya si Adrian ini hobinya suka telat, ya. Dia kalau janjian dengan si JJ ya biasanya baru datang 3 jam sebelumnya, 3 jam sesudahnya. Ya, iya, sejam kemudian ya. Jadi ya ini nggak memutuskan hubungan antara Adrian dan JJ, tapi ya ngeselin aja ya. Ngeselin dan ya melemahkan hubungan mereka begitu. Tetapi yang menghancurkan itu yang berat, ya, yang maut. Seperti ya si Adrian ini ketahuan ternyata punya selingkuhan ya, punya pacar yang lain ya. Nah, pacarnya siapa ya, si Shirley mungkin ya. Wah, ketahuan Shirley pacaran sama Adrian ya. JJ ya kecewa ya. Karena ketahuan ya akhirnya putus hubungan antara Adrian dan si JJ. Ya, oke, jadi ada yang memang berat, ada yang ya ringan-ringan tapi ya annoying ya. Nah, tetapi menurut KGK itu Katekismus Gereja Katolik, ada kategori ketiga ya, yang disebut sebagai dosa berat ya. Artinya sangat melemahkan tetapi ya tidak merusak ya. Dosa-dosa yang cukup berat tetapi di dalam diri kita masih cinta sama Tuhan ya. Kita mungkin kecanduan dengan pornografi. Tapi di dalam diri kita pengen berubah, kita masih pengen cinta dengan Tuhan gitu ya. Tapi kok saya masih punya kelekatan dengan hal-hal pornografi. Nah, ini yang disebut sebagai gereja dengan dosa berat ya. Dosanya lumayan berat, tetapi di dalam diri hati kita, ya kita masih cinta sama Tuhan. Dosa maut itu benar-benar berpaling dari Tuhan. Ya, sudah melakukan dosa yang berat, terus nggak ada rasa penyesalan lagi. Ya, itu udah parah ya, udah maut. Oke, dan kemudian sudah jelas ya pembagian dosanya, jenis-jenis level, ini level gradasi atau bobot dari dosa. Kemudian ada 3 faktor yang membuat dosa menjadi mematikan. Ya, oke. Pertama, objeknya harus dosa berat. Kedua, pengetahuan. Ketiga, kebebasan. 3 hal ini, 3 faktor yang harus ada untuk menjadikan sebuah dosa berat atau dosa maut. Kita tahu itu dosa berat dan kita masih bebas melakukannya. Nggak ada yang maksa. Ya udah, dosa berat. Tetapi kalau kita nggak tahu ini dosa berat dan kita lakukan, ini bisa kemungkinan tidak menjadi dosa berat di mata Tuhan ya. Contohnya ya, kita mencuri. Tetapi kebetulan kita dibesarkan di komunitas pencuri. Lahir di sana, dia besar di sana, diajari mencuri dan dikatakan bahwa setiap hari mencuri itu hal yang lumrah dan untuk untuk kehidupan mereka. Ya. Ini akan berbeda dengan sebutkan saja si Felis ya, yang setiap hari ke gereja ya, setiap hari pelayanan ya, tetapi kemudian dia mencuri uang juga. Dan dia tahu mencuri itu salah. Tapi masih dengan bebas dia melakukannya. Kita juga bisa bandingkan antara orang yang sudah kaya ya, kemudian masih mengkorup uang rakyat. Berbeda dengan pencuri yang mencuri juga tapi mencuri ayam di rumah ya. Nggak tahu rumahnya JJ ada ayam nggak ya? Iya, diambil ayamnya. Kenapa? Karena dia lapar. Mana kira-kira yang dosa maut ya? Yang dosa besar. Udah tahu pasti yang ini. Karena dia bebas, tahu, dan objeknya besar. Yang kedua, dia mungkin tahu itu dosa, tahu itu objeknya dosa berat, tetapi mungkin karena kelaparan, dia terpaksa. Ya, ada elemen paksaan, terpaksa untuk mencuri. Dan kita lihat ini bisa menjadi bukan dosa berat, karena memang untuk kelangsungan hidup. Ya, ini menarik kalau kita bahas tentang dosa dan moralitas. Banyak sekali kasus-kasus yang mungkin nanti akan menjadi bahan diskusi kita ya tentang moralitas Katolik. Oke,
jelas ya, objeknya harus besar. Jadi kalau objeknya kecil-kecil ya kayak objek kecil tuh kayak apa ya Romo? Kayak ya malas-malasan lah ya, bangun telat ya, eh, ke gereja telat gitu ya, atau buat komitmen doa rosari cuman nggak diselesaikan rosarinya. Ya ini mungkin kesalahan-kesalahan kecil ya, dan dosa ringan ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi ya kalau kita lihat hidup kita sebenarnya kita penuh banyak kesalahan gitu ya. Ya, karena yang kecil-kecil pun sebenarnya banyak gitu ya. Ngomelin anak kita ya, ngomelin suami kita ya, emosi dengan pembantu kita ya. Ini ya sebenarnya dosa, tetapi tidak semua dosa berat gitu. Tidak semua dosa maut. Dan dosa ringan seperti ini nanti akan saya jelaskan bahwa bisa dengan mudah dihapus ya, bisa mudah dihilangkan dengan perbuatan baik ya, dengan doa, dengan sakramen. Berbeda dengan dosa maut atau dosa berat yang harus diakukan di sakramen tobat. Oke. Ya, bagian dari hidup kita struggling ya, kita bergulat dengan berbagai kelemahan kita sehari-hari. Tapi Tuhan juga memberikan solusinya tentunya dengan rahmat ya. Oke. Satu hal lagi sebelum kita masuk contoh-contoh dosa. Ada 3 faktor yang menjelaskan ya kualitas ya. Kualitas OIC. OIC itu apa aja Romo? Objek itu perbuatan itu sendiri ya. Seperti memberi sedekah. Jadi moralitas kan gak hanya yang buruk tapi yang baik juga. Jadi ini OIC ini adalah karakter atau kriteria yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah sebuah perbuatan ini benar-benar baik atau tidak. Ya. Benar-benar jahat atau tidak. Oke, kita lihat ya. Objek. Jadi perbuatan itu sendiri seperti memberi sedekah, membunuh, aborsi, menolong sesama ya. Dalam beberapa kasus objek memiliki nilai moral intrinsik ya, tanpa menghiraukan 2 faktor yang lain. Sebagai contoh aborsi ya. Apapun intensi, apapun kondisi, kalau kita melakukan aborsi itu adalah dosa maut. Tapi nanti saya jelaskan bahwa kalau harus dibedakan antara aborsi dengan keguguran ya, itu beda, 2 hal yang berbeda ya. Kalau aborsi memang sudah ada pembunuhan. Ya, entah apapun intensinya, entah apapun circumstancesnya atau situasinya nanti. Intensinya yang kedua, intensi adalah tujuan di balik tindakan manusia. Niat baik dibutuhkan untuk membuat suatu perbuatan baik, dan niat buruk cukup membuat perbuatan baik menjadi jahat. Oke. Prinsip lain yang harus kita ingat adalah tidak ada tujuan dalam membenarkan cara. Ini saya terjemahan yang salah. Harusnya the end bahasa Inggrisnya the end does not justify the means. Ya. Jadi ini teks mohon maaf. PowerPoint ini yang original itu dalam bahasa Inggris. Lecture saya sebelumnya pakai bahasa Inggris. Kemudian saya terjemahkan tadi terburu-buru. Jadi ketahuan masih banyak yang berantakan ya. The end, tujuan tidak membenarkan cara kita melakukan sesuatu. Contoh konkret lagi ya. Aborsi karena alasan ekonomi tidak dibenarkan. Alasan ini mungkin bagus ya. Ya mungkin saya tidak bisa menghidupkan anak saya Romo. Tidak memberikan pendidikan yang layak Romo karena alasan ekonomi ya. Nanti kita lapar gimana Romo? Iya, nggak bisa, itu sudah hidup gitu ya. Itu sudah hidup ya, dan kehidupan seseorang jauh lebih besar dari alasan ekonomi. Atau seorang gadis yang hamil, aborsi, kenapa ditanya? Ya saya malu Romo, saya masih pengen melanjutkan pendidikan. Iya, nggak bisa. Itu hidup ya, oke, sudah hidup ya. Jadi intensi tidak bisa membenarkan dia suatu kesalahan, apalagi yang besar-besar tadi ya. Sama juga seperti berbuatan baik ya, memberi sedekah ya, tapi intensinya supaya dilihat orang ya, atau ikut pelayanan, ikut seminar, ikut webinar-webinar supaya apa? Supaya dapat koneksi banyak ya. Iya. Jadi tujuannya bukan buat pelayanan ya,
murni pelayanan, bukan tujuannya buat Tuhan, tetapi ya buat sesama, tapi buat diri sendiri ya. Ya ini bukan dosa, tetapi ya nggak ada faedahnya, ya nggak ada faedahnya. Jadi perbuatan baik kalau intensinya kurang tepat, apa yang terjadi ya nggak ada faedahnya, ya. Mungkin bukan dosa, tetapi ya nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya, nggak ada meritnya ya bahasa Inggrisnya, meritorious, nggak meritorious. Ya. Kemudian circumstances, ya. Ini menjawab siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ya, tadi contohnya sudah saya jelaskan antara satu orang kaya yang melakukan korupsi uang rakyat dengan seorang ya orang miskin yang mencuri ayam, ya ayamnya JJ. Ayam JJ nggak apa-apa, kalau JJ pasti rela ya ayam. Kalau saya curi pisangnya Romo Bayu, wah itu perkara besar. Curi ayamnya JJ ringan, mencuri pisangnya Bayu, wah itu dosa baut ya. Oke, jadi kita bisa lihat di sini menjawab siapa ya. Kalau seorang yang sudah bandingkan antara yang satu ya perzinahan ya, contohnya perzinahan. Yang satu ya maksudnya percabulan ya, percabulan. Melakukan hubungan seksual ya di luar dengan ya hubungan seksual yang tidak wajar atau yang tidak pantas. Yang satu adalah sudah berkeluarga, yang satu masih single. Ya, mana yang kira-kira lebih berat? Ya, dua-duanya memang berdosa, tetapi kita bisa lihat bahwa satu bobotnya nggak sama. Kalau kita coba assess, kita coba kita coba nilai berdasarkan circumstances-nya, berdasarkan keadaan dan sikonnya. Ya, jadi kita bisa lihat juga. Dan 3 hal ini yang biasanya saya pakai saat pengakuan dosa. Ya, saat pengakuan dosa. Kalau ada seorang ya yang melakukan sebuah sebuah kesalahan, saya lihat dia itu siapa ya, dan usianya berapa, terus status hidupnya bagaimana ya. Akan beda sekali seorang anak kecil yang berbohong dengan seorang bapak yang berbohong ya. Ya sama-sama bilangnya Romo saya berbohong. Ya. Kalau yang anak kecil ya bisa saya ya paling berbohong sama orang tua ya. Paling yang kecil-kecil, tapi saya tanya yang bapaknya, bapak berbohongnya apa gitu. Iya, pasti nggak mungkin bohongnya kecil-kecil gitu, udah tua ya. Jadi ini alat bagus buat menganalisa ya kondisi perbuatan-perbuatan kita seperti apa. Ya, ketiga faktor harus baik untuk membuat tindakan manusia tertentu menjadi baik. Satu faktor buruk akan membuat seluruh perbuatan itu buruk ya. Ya nggak selalu jahat sih, tapi ya seperti saya bilang ya nggak berfaedah ya. Iya, jadi penting untuk kita melakukan sesuatu dengan intensi yang baik, dengan cara yang tepat, dengan dalam waktu yang tepat juga, dengan orang-orang yang tepat. Iya. Oke, ya jelas ya. Dan saya akan membahas 10 perintah Allah dan detail. Saya tinggal berapa menit ya? Saya udah habis kayaknya. Mohon maaf ya. Masih panjang, tapi ya nanti kasih tahu saya ketika berapa menit ya. 10 perintah Allah ya. Ada Keluaran 20 dan Ulangan 5. Saya skip aja beberapa, kita langsung 10 perintah Allahnya ya. Aku adalah Tuhan Allahku, jangan menyembah Tuhan Allah yang lain. Nomor 2, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ingatlah untuk menguduskan hari Sabat atau hari Tuhan. Hormatilah ayah ibumu. Jangan membunuh, jangan melakukan perzinahan, jangan mencuri, jangan bersaksi palsu tentang sesamamu, jangan mengingini istri atau ya suami sesamamu, jangan mengingini barang sesamamu. Ya. Dan oke. 3 hukum pertama itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. 7 hukum terakhir itu komunitas ya antar manusia. Makanya biasanya 2 loh batu ya. Loh pertama untuk Tuhan, loh kedua untuk sesama ya. Dan ini diatur dalam urutan prioritas sebenarnya. Ya, yang paling atas nomor 1 itu paling bobotnya paling berat. Ya, jadi yang paling ringan ya nomor 10, 9, 10 ringan. Tetapi bukan berarti mereka nggak penting. Kenapa? Karena nomor 9, 10 ya jangan mengingini ya istri maupun barang-barang sesamamu. Ini dimulai dari hati. Ya, kalau hatinya tidak diolah, ya ini akan naik terus ke atas gitu ya.
Karena semua bermulai dari hati. Kalau hati kita, hasrat kita, keinginan kita tidak diolah dan hanya berpikir yang jahat-jahat saja, yang jelek-jelek saja, ini akan terus berkembang, bahkan sampai nomor 1. Iya. Jadi hati-hati ya. Jadi hatinya perlu diolah dengan doa, dengan mati raga, dengan pelayanan, ya, dengan banyak hal, sakramen, ya, supaya kalau hati yang baik, kita tidak akan naik dosanya. Oke, itu sebagai kenapa yang 9-10 walaupun terlihat ringan, tetap masuk menjadi 10 perintah Allah. Karena ini menyangkut hati, ya, menyangkut hati. Dan Yesus selalu bilang ya, Yesus bilang apa? Saya lupa. Ya, di manakah hatimu berada, di situ apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ya, saya lupa ya. Nanti JJ silakan perbaiki ya, cari. Atau Shirley mungkin bantu saya kalau saya lupa ya. Dan apa yang keluar dari hati ya percabulan segala macam Yesus bilang itu keluar dari hati. Kalau ini tidak diolah ya itu akan meningkat terus. Oke. Perintah nomor 1 apa saja yang melanggar perintah nomor 1 ya? Ya, takhayul ya, penyembahan berhala, ramalan, sihir, tidak beragama ya. Ada dosa-dosa seperti simoni. Simoni itu apa, Romo? Simoni itu adalah menjual berkat, ya, menjual berkat. Contohnya rosari yang sudah diberkati Romo Bayu, terus Shirley jual ya. Oke, ini rosari sudah diberkati Romo Bayu loh. Wah, jadi harganya 10 kali lipat. Iya, seperti itu. Itu namanya udah simoni. Tapi jadi Romo nggak boleh dong jual beli barang rohani, jawabnya. Kalau belum diberkati nggak apa-apa. Ya, karena itu belum menjadi barang yang dikuduskan, belum ada berkatnya. Tetapi kalau sudah diberkati oleh Romo, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, nah itu simoni. Oke, jadi nggak apa-apa. Mungkin ada pengurus Avila di sini. Ya, nggak apa-apa ya. Yang penting jangan diberkati dulu barangnya. Ya, oke. Oke, penistaan ya. Jadi kalau ada barang yang sudah dikuduskan, kemudian digunakan untuk hal-hal lain. Contohnya ya Romo Bayu di kamar lagi haus gitu ya. Kebetulan nggak ada gelas, semua gelasnya dibuang sama Shirley ya. Tinggal ada piala gitu ya. Tinggal piala yang tinggal ya. Nah, sama Romo Bayu karena haus, piala diambil dipakai buat minum air biasa. Itu sudah penistaan ya. Kenapa? Karena piala itu hanya untuk hanya untuk keperluan liturgi, secara khusus untuk anggur yang akan dikonsekrasikan dan yang sudah dikonsekrasikan. Selain itu tidak bisa. Sudah menjadi penistaan ya. Seringkali disebut penistaan agama ya, penistaan agama, tapi kita sendiri nggak ngerti penistaan agama itu apa sebenarnya. Karena kadang-kadang rancu ya. Semua hal yang tidak sesuai dengan agama semuanya disebut penistaan. Sebenarnya penistaan itu istilah teknis ya. Bahasa Inggrisnya desecration ya, sacrilege ya, sacrilege bahasa Inggrisnya, sacrilege. Bidah itu ajaran sesat ya. Baptis Katolik tapi tidak mempercayai semua ajaran Katolik. Ya sudah dibaptis Katolik tapi tidak percaya Yesus itu Tuhan. Nah, itu bid'ah ya. Tapi bid'ah juga harus dilakukan itu bid'ah ya. Terus perpecahan atau lebih tepatnya skisma. Ya, skisma itu apa? Baptis Katolik tapi tidak ikut sama ajarannya paus, ajarannya uskup ya. Jadi membuat gereja sendiri ya, membuat kelompok sendiri yang terpisah walaupun sebenarnya dia sudah baptis Katolik. Murtad ya, tahulah ya murtad ya. Dan ateisme ya, ini beberapa contoh yang menentang perintah nomor 1. Ya bobotnya beda-beda tapi saya nggak bisa bahas sekarang karena memang ini topik yang sangat luas ya, nanti mungkin tanya jawab ya. Perintah nomor 2 apa saja lo mau? Sumpah palsu ya. Perintah nomor 2 apa tadi? Jangan menyebut nama Tuhan tidak hormat ya. Ada 2 konteks di mana kita menyebut nama Tuhan. Pertama dalam doa sudah pasti. Kedua saat kita bersumpah. Saat kita bersumpah kita mengucapkan nama Tuhan. Tuhan menjadi saksi kita. Iya. Kalau Shirley mungkin ingat ya waktu buat janji nikah ya. Buat janji nikah. Janji nikahnya itu sebenarnya bukan hanya sekedar janji tapi juga sumpah. Karena dibuat di hadapan Tuhan. Ya, dan kalau
di hadapan Tuhan ya berkatnya melimpah kalau kita setia ya. Kalau tidak setia, Masya Allah ya, kutuknya juga luar binasa ya. Jadi hati-hati yang sudah membuat sumpah tidak setia itu melanggar perintah nomor 2. Ya, oke. Berbohong di bawah sumpah ya. Menghujat Allah. Aduh, hati-hati ya teman-teman. Tuhan ya Kak, jangan dihujat lah ya, disayang ya. Perintah nomor 3 ya, tidak menghadiri misa pada hari Minggu dan hari raya tanpa alasan yang sah ya. Alasan yang sah itu seperti apa Romo? Ya kalau kita lagi sakit ya, kita merawat orang sakit, atau kita bekerja yang tidak bisa kita lepas, tidak bisa kita kita absen, karena kalau kita absen kita akan kehilangan pekerjaan, kita akan kehilangan nafkah ya. Makanya ada misa hari Sabtu ya. Nggak bisa lari ya. Oke. Perbudakan dan kerja paksa. Contoh-contoh ya perintah ketiga. Kemudian perintah ke-10, 4. Oke, ini berkaitan dengan hidup perkawinan dan juga hidup dalam keluarga. Kewajiban orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua ya, saling menghormati dan saling mengasihi. Tapi tidak semua absolut ya. Menghormati orang tua juga bukan berarti kalau kita dipukuli orang tua ya sudah keterlaluan mukulnya juga ya kita pasrah saja ya ini hormat sama orang tua. Itu juga sebenarnya tidak sesuai dengan perintah nomor 4 ya. Karena orang tua juga punya kewajiban untuk mencintai anak-anaknya. Oke. Apalagi? Perintah nomor 5. Ya, contohnya pembunuhan, aborsi, eutanasia. Eutanasia itu assisted suicide namanya. Bunuh diri yang dibantu. Jadi orang-orang yang sudah sakit, sudah tua, yang pengen mengakhiri diri sendiri ya, mereka pun dibantu untuk melaksanakan bunuh diri. Mutilasi. Kecuali alasan kesehatan ya, alasan kesehatan karena ada gula, nah itu lain cerita. Tapi mutilasi iya untuk melukai diri sendiri ya, itu kan menghancurkan badan kita yang adalah berkat dari Tuhan ya. Bunuh diri ya, perang agresif ya untuk menguasai negara lain. Dan berbagai bentuk kekerasan ya, bullying, verbal harassment ya, sampai physical harassment. Ini bentuk-bentuk yang melanggar perintah nomor 5. Oke, nomor 6 ya, favorit kita bersama. Ya, hawa nafsu, masturbasi, pornografi, percabulan, sampai free sex ya, pelacuran, pemerkosaan, tindakan homoseksualitas, perzinahan, perceraian, incest. Incest tahu kan ya, incest itu hubungan seksual antar di dalam anggota keluarga. Ya. Kontrasepsi. Jeng-jeng ya. Oke. Iya, terima kasih ya Afila. 7 ya. Pencurian, korupsi, eksploitasi sosial dan alam. Jadi eksploitasi sosial maksudnya apa Romo? Jadi kalau kita punya pegawai atau pembantu di rumah, kita nggak pernah bayar gajinya, terus kita selalu marah-marahin, ya nggak pernah dikasih istirahat, nggak pernah dikasih libur, ya ada eksploitasi sosial, ya. Eksploitasi alam juga, ya. Langsung saja nomor 8 apa? Bersaksi palsu, ya, dan juga detraction. Artinya membeberkan rahasia. Jadi kalau ada teman menceritakan kita sebuah rahasia, nomor 8 ya. Udah 8. Dan fitnah ya, fitnah. Sebenarnya yang nomor 8 gak ada sumpahnya ya. Elemen banyak yang dibahas. Iya. Oke, sudah banyak pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Bayu buat sharing firman-nya pada malam hari ini. Udah banyak yang mau bertanya, bener nih Romo. Bentar. Ada dari Sonya. Saya bacakan ya Romo.
Selamat malam Romo, saya mau Ya, bertanya. Satu, dosa yang dilakukan di dalam hati dan pikiran seperti kebencian, dalam kurung pembunuhan dalam hati, percabulan, atau perjinahan dalam hati dan sejenisnya, apakah tergolong dosa besar? Karena kalau secara tindakan bisa jadi kategori berat. Satu-satu dulu atau iya mau Kak. langsung dua-duanya Ya, nih? satu dulu aja ya. Oke. Oke, ya sudah saya sebutkan tadi kalau masih di dalam hati itu belum bisa dikategorikan dosa berat ya. Dalam kategorikan dosa berat. Kecuali kita membuat keputusan dalam hati untuk meninggalkan Tuhan. Nah, itu ceritanya udah beda lagi. Oke. Tetapi yang lain-lain kalau hanya dalam pikiran, dalam hati ini masih dalam konteks dosa ringan. Ya, tetapi ini juga harus diolah seperti saya bilang. Kalau tidak diolah ini akan menjadi sebuah tindakan, ya. Akan menjadi sebuah tindakan ya. Eh, jadi ya sebaiknya tidak di-entertain ya kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, ada perasaan-perasaan seperti itu, tidak di-entertain, tidak di apa ya bahasa Indonesia, tidak diperpanjang ya, tidak di semakin diperdalam tidak, tapi ya kalau masuk ya tinggalkan saja. Terus kita berdoa, Tuhan sucikan pikiran saya, Tuhan sucikan hati saya. Jadi itu obat sederhana ya untuk mengatasi pikiran-pikiran seperti ini. Kemudian juga kita fokus pada melihat hal-hal yang baik ya. Daripada hal yang jelek, kenapa nggak lihat hal yang baik gitu. Oke. Ya itu jawaban saya untuk nomor 1. Kita bisa lanjut. Oke, kita lanjutkan pertanyaan Hmm. kedua. Kalau dari ayat 1 Yohanes 5 ayat 16 di bawah ini, apakah artinya kita tidak wajib mendoakan orang yang berdosa berat? Atau maksudnya hanya para imam yang diberi wewenang untuk mendoakan orang yang melakukan dosa besar? Terima kasih sebelumnya. Ya, Kalau betul. ada Jadi ya, seorang, bagian. Oke. Oh ini ini ayatnya ya. Silakan. ayatnya kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Oh, ini ayatnya ya. Iya, ayat yang dibacakan. Ya, menarik. Oke. Sebenarnya saya sudah dijawab sama Sonyanya sendiri ya. Ada dosa-dosa yang kalau kita doakan ya tidak akan bisa dia. Jadi doa dalam konteks ini apakah doa kita mampu menghapus dosa? Ya. Ada dosa-dosa berat yang doa kita tidak mampu menghapus dosa tersebut dan hanya sakramen pertobatanlah yang bisa melakukannya. Jadi kita tetap doakan supaya dia bertobat, tetapi bukan berarti doa kita dapat menghapus dosa orang tersebut. Karena memang ada ada dosa-dosa yang memang bisa dihapus dengan doa pribadi ya, dengan tindakan amal kasih, dengan doa orang lain kepada kita. Ada dosa-dosa kecil yang bisa dihapus dengan doa. Tetapi ada dosa yang besar sekali tidak bisa dihapus dengan hanya sekedar berdoa, hanya sekedar amal kasih, tidak harus ke sakramen tobat. Jadi sebenarnya Sonya tadi sini sudah menjawab dengan baik pertanyaannya. Ya, saya hanya memantapkan ya. Terima kasih. Jadi konteksnya seperti itu. Ya, apakah doa ini akan menghapus dosa ya atau tidak ya? Dan Santo Yohanes yang menulis dosa berat ya, seberapa banyak pun kamu berdoa ya, tidak akan bisa. Karena ini butuh sakramen pengakuan dosa ya, sakramen tobat. Oke. Terima kasih. Baik sekali pertanyaannya. Oke, semoga menjawab ya Sonya. Kemudian Sherlyn nanya, Romo kalau tato dosa nggak? Tato dosa apa enggak? Waduh. Tergantung intensinya apa ya. Kalau tato intensinya ya untuk pamer ya akan menjadi sebuah kesalahan ya, menjadi dosa. Tapi saya tidak mengatakan ini dosa maut ya. Masih dalam ranah dosa karena tujuannya lebih pada vanity, apa ya bahasa Indonesia vanity ya, mencari popularitas ya atau kesenangan duniawi ya, tetapi tidak memberikan makna yang mendalam bagi kesehatan atau kesejahteraan rohani kita. Berbeda dalam konteks budaya yang memang tato adalah bagian dari budaya mereka. Kalau mereka tidak ditato, mereka kehilangan identitas mereka sebagai anggota
suku A atau suku B. Nah, ini konteksnya berbeda. Tapi kalau kita ditato dengan alasannya supaya terlihat lebih cantik, ya terlihat lebih cool gitu ya. Ya nanti larinya ke vanity, ya nanti larinya ke vanity. Tapi saya nggak bilang dosa berat ya. Ini mungkin ya dosa ringan juga, tetapi ya kalau bisa dihindari ya kenapa enggak gitu ya. Oke, itu dari saya. Oke, kemudian ini ada pertanyaan menarik Romo. Kalau Ya. orang kan ada yang sejak lahir sudah punya kecenderungan, misalkan cowok yang kecewek-cewekan, sehingga dia punya disorientasi seksual. Kalau seperti itu kan di luar kendali dia. Apakah dosa ya, Romo? Oke, kalau tendensinya sendiri itu tidak dosa ya. Kita memiliki tendensi untuk melakukan hal-hal ini, tapi tidak dilakukan, ya tidak dosa. Yang dosa itu kan yang dilakukan ya. Eh, dan ini juga bisa diolah sih ya. Dan memang ada proses pengobatannya juga, ada proses pengolahannya juga sehingga orang ini pun bisa dibantu untuk hidup lebih wajar ya, hidup lebih menerima keadaannya dan juga untuk dimampukan untuk berkarya ya, berkarya menjadi berkat bahkan dengan kondisi dengan tendensi-tendensi seperti ini. Gereja mengajarkan tendensi sendiri tidak berdosa, bukan suatu dosa ya, karena kita nggak bisa menyalahkan sesuatu yang tidak bisa dia kontrol ya. Sesuatu sudah saya sebutkan tadi 3 hal ya, ada kebebasan, ada pengetahuan. Nah, kalau ini munculnya di luar kebebasan kita, masa salah kan? Enggak kan? Karena memang kita tidak punya kontrol atas tendensi-tendensi ini. Tapi bukan berarti nggak bisa diolah ya. Ini juga bisa diolah dengan berbagai metode ya, dengan berbagai latihan, mati raga, ya doa segala macam. Ya, itu jawaban saya. Ya, tidak dosa tendensinya sendiri tapi bisa diolah ya. Oke. Hmm, Kemudian ada pertanyaan juga Romo dari Sisil. Saya boleh. ingin bertanya mengenai eutanasia. Dalam Hmm, perawatan medis ada yang namanya do not resuscitate. Nih ya, kalau nggak salah sebut ya hmm, Romo. ya, Yang artinya tidak ada tindakan medis lanjutan penting yang akan dilakukan untuk menyelamatkan hidup, misalnya pompa jantung ya. pada orang-orang atau keluarga yang bersangkutan yang sudah memutuskan sebelumnya jika sesuatu terjadi kepadanya. Biasanya hal ini ditanyakan kepada orang-orang yang memiliki penyakit terminal seperti kanker yang sudah menyebar, tumor otak yang menyerang pusat napas. Bagaimana moralitasnya? Apakah termasuk dosa jika tenaga kesehatan atau keluarga yang memintanya dan mengikutinya karena termasuk membunuh dengan mencabut alat bergantung hidup atau tidak melakukan resusitasi atau penyelamatan hidup? Oke ya, pertanyaan Ya. bagus. Ini masuk bagian topik spesifik dari moralitas yang disebut sebagai bioethics ya, etika tentang kehidupan. Ya, semua juga tentang kehidupan ya. Etika medis ya. Dan ya ada 2 hal tadi yang disebutkan. Pertama, do not resuscitate order ya. Tidak tindakan medis untuk tidak melanjutkan usaha penyelamatan. Apakah ini eutanasia? Tidak. Ya, karena sang pasien diizinkan untuk memilih meninggal secara natural ya. Dia meninggal secara natural, bukan karena dipaksakan dengan injeksi sesuatu ya, dengan memasukkan obat-obat tertentu ya, sehingga dia matinya lebih cepat. Berbeda ya kasusnya ya. Jadi dengan meminta agar dia tidak diresusitasi ya, pacu jantung atau apa ya teknik-teknik yang lain, gereja melihat itu sebagai proses kematian yang natural sehingga bukan suatu dosa ya. Yang lebih problematik ya ini. Jadi yang lebih problematik adalah yang setelah ditolong ya, setelah ditolong dia mengalami komatus. Nah, dan komatusnya tuh lama sekali ya, lama sekali sehingga keluarga akhirnya kehabisan uang ya, kehabisan resources ya, kehabisan uang, kehabisan sumber daya sehingga mereka tidak sanggup lagi bayar pengobatan dari orang tersebut ya, dari orang tersebut. Bagaimana tindakan kita, ini topik yang sebenarnya bisa didiskusikan lebih panjang lagi. Ada prinsip-prinsip moral juga yang perlu dikembangkan di situ. Ada 2 ya, withdrawal and withholding. Ya, jadi, eee,
kita mungkin nggak yang withdrawal ini tidak bermoral, tidak etis ya. Jadi yang alat-alat yang sudah ada ya tidak dicabut, tetapi kita tidak lagi memasukkan hal-hal yang membuat dia hidup. Contohnya obat ya, bahkan obat dan bahkan nutrisi pun dibatasi sehingga proses kematiannya bisa lebih natural, lebih cepat. Jadi ini salah satu beberapa beberapa prinsip yang sudah masuk ke very very technical ya. Jadi saya ulangi, bagaimana Romo kalau ada orang koma yang hidup berdasarkan berdasarkan mesin gitu ya, karena mesin kesehatan. Bagaimana mengatasi ini dan keluarga juga sudah tidak punya biaya dan dia sudah cukup lama di situ ya dan sepertinya menderita gitu. Oke. Dan ada dua prinsip yang saya sebutkan tadi, withdrawal and withholding ya. Withdrawalnya nggak boleh ya, mencabut alat-alat di sini tidak boleh, tetapi kita bisa withholding. Jadi kita nggak masukin lagi obat-obatan ya. Kita juga membatasi nutrisi yang masuk sehingga prosesnya pun lebih cepat untuk meninggal secara alamiah. Oke, secara alamiah. The key is to the principle of bioethics ya, prinsip dari bioetika adalah natural to live, to be conceived naturally and to die natural death ya. Jadi saat lahir, saat pembuahannya natural, saat hidup natural, saat meninggal pun natural ya, secara kodrati ya, tidak ya, tidak terlalu banyak intervensi manusia di situ. Oke. Terima kasih, pertanyaan bagus. Itu bisa topik sendiri sebenarnya, bioetika ya. Oke. Ada lagi? Oke, ada nih Romo dan Angelica. Sure. Kan hidup dan mati itu adalah kehendak Tuhan. Bagaimana dengan tindakan untuk menyelamatkan hidup dengan memasang ventilator dan alat pacu jantung pada orang yang sudah tidak sadarkan diri? Apakah keluarga itu berdosa jika menginginkan segala tindakan medis untuk menjaga mereka tampak tetap hidup? Walaupun kalau semua alat dilepas yang bersangkutan mungkin tidak akan survive. Bagaimana? Saya baca sebentar ya. Jadi, ya. Apakah keluarga itu berdosa jika menginginkan segala tindakan medis untuk menjaga mereka tampak hidup? Oke. Ya, tadi sudah saya sebutkan prinsip-prinsip datarnya, ya, prinsip-prinsip datarnya. Kalau tindakan medis belum dilakukan dan keluarga dan yang bersangkutan sudah memilih untuk meninggal secara alami, ya, maksudnya tanpa diresusitasi, tanpa pertolongan alat pacu jantung segala macam, nggak apa-apa karena memang ini natural death ya, natural death, sesuatu yang alami, kematian. Nah, tadi kasusnya juga sama seperti orang yang sudah koma lama terus hidup di dalam mesin, bagaimana menghadapinya. Ya saya bilang tadi dua prinsipal ya, withdrawal and withholding ya. Yang withdrawalnya pencabutannya nggak boleh, tapi yang withholding yang nggak memasukkan obat-obatannya masih bisa dilakukan. Ya masih lakukan. Jadi itu yang bisa kita lakukan dalam kondisi-kondisi medis sulit di dalam di dalam bioetika yang seperti tadi. Ya. Romo, ya. Kayaknya yang aku tangkap ini kebalik deh. Justru dia kayaknya supaya orang ini tetap hidup, dia mau pasang alat terus gitu. Walaupun dia tahu kalau misalnya sampai alat ini dilepas, yang bersangkutan meninggal gitu. Kebalik jadinya. Jadi ini tuh kayak maksain untuk tetap hidup gitu dengan alat itu. Hidup ya. Ya. Kalau maksain ya kalau memang punya sarana ya nggak apa-apa. Karena siapa tahu ke depannya dia sembuh ya. Nggak tahu ya. Jadi nggak apa-apa. There is possibility ya. Saya ya nanti kondisinya tergantung dokter ya. Nanti dokter akan melihat ya secara medis apakah ini baik dipertahankan atau tidak. Nanti tentunya kita butuh tim medis juga untuk membantu kita membuat evaluasi ya, judgement. Karena secara moral saja kita nggak bisa, harus lihat juga kondisi pasien dan judgement dari para tim medis ya. Kalau tim medis bilang, well, supaya tidak menderita lebih lama ya, sebaiknya kita tidak resusitasi dan tidak dikasih bantuannya cukup sampai di sini saja gitu.
Dan ini juga bagian penting untuk mendidik ya, mengedukasi para keluarga bahwa kematian itu adalah sebuah kesembuhan juga. Ya, bagi orang yang sudah sakit lama, kematian adalah berkat karena dia akan berhenti dari penderitaannya dan bersatu dengan Tuhan. Jadi mungkin topik lain juga ya tentang kematian. Bagi kita yang masih muda ya nggak akan pikir banyak tentang kematian, tapi mungkin bagi teman-teman yang sudah lebih senior, hal ini akan menjadi realitas yang bisa datang kapan saja. Dan saya sarankan ya salah satu tindakan terbaik adalah salah satu tindakan yang bisa disarankan adalah yang tadi non-resuscitation permission apa ya bahasa teknisnya saya lupa ya. Jadi kita nggak apa-apa, jangan kalau bisa minta tim medis. Kalau saya kena serangan jantung nggak perlu ditolong lagi, nggak apa-apa ya karena saya sudah menikmati hidup dan saya tidak mau penderitaan saya diperpanjang ya. Dan ini secara natural, tidak ada intervensi manusia begitu. Oke? Romo, aku mau Ya, nanya boleh. pertanyaan kepo. Kalau Ya. misalnya orang Jawaban saya juga melakukan kepo ya. orang melakukan aborsi atau eutanasia itu ya Romo ya, itu dokternya dan perawatnya apakah mempunyai dosa yang sama gitu dengan yang bersangkutan Ya. gitu? Iya, harus nah ini udah masuk detail lagi ya. Dalam istilah teknis, bagi orang yang membantu, itu bantuannya bisa yang disebut sebagai formal assistant sama material assistant. Ya, kalau formal assistant berarti ada intensi untuk membantu dan mengaborsi sang bayi. Ya, tapi kalau material assistant belum tentu dia terlibat secara langsung dan belum tentu dia berdosa. Contoh ya, seorang suster yang bertugas di klinik ya aborsi, ya bukan di klinik aborsi tapi terjadi aborsi di rumah sakit itu dan dia kebetulan tugas di situ dan dia ditugaskan untuk membersihkan alat-alat ya, membersihkan alat-alat yang setelah dilakukan aborsi. Ya, dia akan membantu tapi tidak ada intensi untuk melakukan aborsi, untuk membantu aborsi. Bantuan yang dilakukan disebut material assistant ya, bantuan material. Jadi bukan bantuan uang, materi, bukan. Saya tidak menyalahkan kaum perempuan yang kebanyakan jadi korban sebenarnya kaum perempuan dalam aborsi ini ya. Makanya kalau dalam pengakuan dosa yang mengaku laki-laki aborsi ya saya penitensinya jauh lebih berat. Ya lebih berat ya. Oke, begitu. Jadi bisa dibedakan formal assistant sama material assistant, bantuan formal dan bantuan material dia. Oke, kemudian Romo ini ada pertanyaan lagi. Silakan. Kalau kita membatasi pergaulan orang tua kita karena kita merasa lingkungan pergaulannya kurang baik, apakah itu tindakan yang dianggap tidak menghormati orang tua? Pergaulannya seperti apa? Ya, saya kaget ya. Ternyata orang tua bisa punya pergaulan tidak baik. Biasanya anak muda yang pergaulan tidak baik. Ya, ya mungkin intensinya ya baik. Saya nggak tahu ya pergaulannya tidak baiknya sejauh mana. Kalau memang tidak benar-benar baik dan menjerumuskan orang tua kita pada dosa ya, kita punya kewajiban moral untuk bilang ini nggak baik, ini berdosa, ini menjauhkan kita dari Tuhan, ini membahayakan diri kamu ya. Nah kalau orang tuanya tetap ngotot ya mereka punya kebebasan dan ini tanggung jawab mereka dengan Tuhan. Tapi kita sudah melakukan apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang anak gitu ya. Tapi juga sorry Romo, ada dijelasin nih Romo. Pergaulan kurang baiknya itu seperti teman-teman yang sering pinjam uang dan mengajak ke dukun. Ya, jadi sudah saya bilang tadi sebaiknya ya betul sudah benar kita harus ingatkan orang tua kita itu tidak baik ya. Apalagi ke dukun itu sangat tidak baik karena efeknya nanti tidak hanya ke orang tua itu, ke orang itu tapi juga ke keluarga nanti ya. Dan masih banyak efek jelek lainnya. Nah, kalau sang orang tua ini tetap ngotot ya bagaimana ya kita? Seperti orang tua yang punya anak, anaknya tetap ngotot, sudah dikasih tahu ya sama aja. Ya prinsipnya kita sudah menjalankan tugas kita untuk mengingatkan. Tapi kalau dia tetap ngotot ya itu tanggung jawab dia dengan Tuhan gitu.
bukan kesalahan kita lagi. Tetapi kalau kita tahu itu salah, kita tetap tidak mengingatkan, nah itu yang jadi dosa kita ya. Sin by omission, dosa karena kelalaian. Iya. Tapi yang dilakukan sudah tepat ya. Tapi jangan juga sampai orang tuanya dikurung di kamar ya, jangan gitu. Ya itu juga keterlaluan gitu. Iya, kurung di kamar ya, terus nggak dikasih makan, dia parah itu. Oke. Oke. Sepertinya yang tadi pertanyaan terakhir nih Romo. Oke, siap. Iya. Terima kasih juga. Terima kasih Romo Bayu buat sharingnya dan menjawab pertanyaan kita semua malam hari ini ya Romo. Siap, terima kasih. Oke, kita doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kasih, kami bersyukur karena malam hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk belajar dan mendalami iman kami lagi tentang moralitas Katolik, dan semoga dengan ajaran ini kami pun dapat mengetahui apa yang sungguh baik bagi kami dan menghindari apa yang tidak baik bagi kami. Kuatkanlah iman kami, kuatkanlah perjalanan kami dunia ini, sehingga apa yang kami lakukan sungguh berkenan di hatimu, sungguh menyenangkan hatimu, dan kami pun boleh pada akhir hidup kami menerima kebahagiaan yang kekal di surga. Berkatilah kami ya Tuhan, berkati keluarga kami, juga orang-orang yang kami cintai, sahabat-sahabat kami. Lindungilah kami dan juga keluarga kami dari segala mara bahaya, secara khusus dari pandemi corona yang sedang mewabah ini. Dan juga kami mohon kekuatan dan juga kemampuan yang lebih besar untuk melayani, sehingga kami pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Semua ini Tuhan kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan sertamu, kita semua diberkati, dilindungi, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat malam. Tuhan Terima berkati. kasih Romo Bayu buat doanya.